Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita lanjutkan ya pada pembelajaran 2 hari ini. Ada apa ya di pembelajaran 2? Yuk kita simak bersama. Kamu sudah belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Mari mengenal ciri-ciri benda-benda tersebut. Bacalah dengan nyaring. Yuk, nah ini siapa ya ini? Udin dan Lani sedang bermain bersama. Apa yang mereka lakukan ya? Biar tahu kita baca. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makan kucingnya. Makin lama tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Coba kita lihat ya. Ternyata Udin dan Lani sedang bermain bersama. Udin membawa kucing, Lani membawa boneka. Mana yang benda hidup? Yaitu kucing. Benda mati yang mana? Yang tak hidup ya. Boneka. Kalau kita memiliki benda hidup, kita jangan lupa kita harus memeliharanya, yaitu memberi makan dan minum. Kalau benda mati, misalnya boneka, tidak perlu kita beri makan atau minum, cukup kita bersihkan ya. Kalau benda hidup, dia akan tumbuh besar seperti kalian. Dulu kalian kan bayi waktu dilahirkan ibunya. Karena setiap hari diberi ASI, susu, semakin hari semakin besar, akhirnya makan bubur. Setelah makan bubur, agak besar lagi, kalian makan nasi. Setelah itu sekolah, sekarang sudah kelas 1 berarti kalian adalah benda hidup karena mengalami pertumbuhan. Ya, kita lanjutkan lagi ya anak-anak. Nah, di sini Siti mengajak kita berlatih. Buatlah kalimat berdasarkan ciri-ciri benda pada gambar. Kita lihat gambar ya, ada kucing. Ayo, kucingnya sedang apa ini? Yang kedua ada gambar apa? Kursi. Ya, betul sekali. Bagaimana Bu Indra mengerjakannya? Buatlah kalimat berdasarkan ciri-ciri benda ini kucing. Misalnya, Bu Indra kasih contoh, tapi nanti kalian bisa mengubah kalimatnya sendiri ya. Kucing berlari sangat kencang. Kucing makan tiap hari. Kucing juga harus menjaga kebersihan diri. Seperti itu juga boleh. Yang kedua bisa kasih contoh lagi. Kursi. Kursi terbuat dari kayu. Kursi untuk duduk. Kursi tidak dapat bergerak karena kursi benda tak hidup. Seperti itu ya, nanti dikerjakan ini ya. Berarti ini masuk tugas ke berapa ini ya anak-anakku? Tugas yang keempat, yaitu membuat ciri-ciri benda. Atau nanti Bu Indra bisa sebutkan sebagai mendeskripsikan benda, yaitu menyebutkan ciri-ciri benda. Ya, ini mulai ya untuk pembelajaran bahasa Indonesia itu mendeskripsikan benda atau menyebutkan ciri-ciri benda. Ini kita awali binatang kucing dengan kursi. Nanti ditulis di buku tulis ya, tulis yang rapi. Kita lanjutkan. Waduh, inilah Siti ngajak apa lagi ya? Salin dan tuliskan kembali kalimat berikut ini. Ikuti contoh. Ternyata kita sudah masuk pembelajaran menulis tegak bersambung anak-anakku. Karena mungkin anak-anakku di rumah yang rajin mengumpulkan buku tulis halus ke Bu Indra ya setiap kita tatap muka. Insya Allah di situ Bu Indra sudah kasih contoh penulisan tegak bersambung dari huruf per huruf sampai kalimat. Nanti anak-anakku cukup menuliskan yang Bu Indra contohkan saja, yang ini tidak perlu. Bisa kalian lihat saja bagaimana penulisannya. Kalau kita ini karena ini penulisannya dengan mesin ya anak-anakku. Jadi penulisannya ada tebal dan
tipisnya kucing ya. Kucing benda hidup, kursi benda tak hidup. Bagaimana? Mungkin ada anak-anakku yang sampai sekarang tidak pernah mengumpulkan buku tulis halusnya. Jadi sampai sekarang pun belum sampai pada menulis tegak bersambung. Coba siapa yang rugi nantinya? Kalau tidak bisa menulis tegak bersambung. Ayo, siapa yang mau jawab? Kita lanjutkan ya. Oh, kucingnya tadi kehujanan. Bagaimana ya? Nanti bisa sakit flu ini. Nah, ini biar kita sehat, kita berolahraga. Udin dan teman-temannya berolahraga sepak bola atau berlatih menendang bola. Nah, Edo dan teman-temannya juga bergerak. Tubuh mereka agar sehat. Ciri dari benda hidup yaitu bergerak. Bisa berlari, bisa terbang, bisa menendang, bisa berjalan. Itulah ciri-ciri benda hidup. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Misalnya pensil tadi, kalau tidak digerakkan oleh kalian tidak akan bergerak. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin, contohnya mobil atau sepeda motor. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Manusia berjalan, binatang ada yang berlari, kupu-kupu terbang, burung juga terbang. Apakah kamu dapat berjalan dan berlari? Coba berjalan dan berlari sesuai irama. Nah, seperti ini ada gerak berjalan. Sikap awal berdiri tegak dan pandangan ke depan. Tangan kanan dan kiri dikepalkan di samping badan. Berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayun di samping badan secara bergantian. Berjalanlah mengikuti irama hitungan 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya. Seperti ini ya, dikepalkan di kanan dan kiri. Kaki melangkah, tangan kanan dan kiri diayun bergantian. Ini contoh berjalan berirama. Setelah berjalan lakukan gerak lari. Saat berpindah gerak berjalan ke berlari lakukan secara perlahan. Caranya, cara gerak berlari, badan sedikit dicondongkan ke depan, lakukan ayun kaki lebih tinggi, gerakan kaki dipercepat dari gerak berjalan. Seperti ini ya, seperti dipercepat ya, dan badannya condong ke depan, tangan diayun bergantian. Sekarang cobalah melakukan kedua gerakan tersebut. Berjalan dan berlari sesuai irama hitungan. Lakukan gerak berjalan hitungan 1, 2, 3, dan 4. Lakukan gerakan berlari dengan hitungan 5, 6, 7, dan 8. Bagaimana bisa ya? Nah, ini seperti dilakukan Siti dan teman-temannya bersama-sama dari start sampai finish. Ini berarti lomba ya bersama teman-temannya. Siapa yang paling cepat? Lakukan gerakan dengan baik, berjalan dan berlari bersama gerak. Termasuk gerakan olahraga. Berolahraga dengan teratur dapat membuat tubuh kita tetap sehat dan kuat. Ya, mungkin itu saja yang Bu Indra sampaikan anak-anakku di pembelajaran 2. Tadi tugasnya jangan lupa, yaitu mendeskripsikan atau menyebutkan ciri-ciri kucing dan kursi. Terima kasih. Untuk PJOK-nya kita tunggu tugas dari Pak Anto ya. Bersabar anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.